Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Dwi Septianingrum 1972-1034 akan mempresentasikan hasil bahan seminar yang berjudul Efisiensi Pengendalian Gulma menggunakan alat steam dan knapsack pada tanaman karet menghasilkan. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu latar belakang tanaman karet. Tanaman karet atau Hevea brasiliensis merupakan salah satu komoditas hasil perkebunan yang mempunyai peranan cukup penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia. Indonesia memiliki luas areal karet yaitu 3,40 juta pada tahun 2007. Tetapi dari sisi produksi, Indonesia menempati peringkat kedua setelah Thailand, yakni 2,76 juta ton. Gulma ialah tumbuhan yang kehadirannya tidak dikehendaki oleh manusia. Keberadaan gulma menyebabkan terjadinya persaingan antara tanaman utama dengan gulma. Gulma yang tumbuh menyertai tanaman budidaya dapat menyebabkan penurunan luas daun, jumlah daun, bobot kering, produksi bunga betina, dan hasil bunga segar. Pengendalian gulma secara kimiawi dengan herbisida umumnya digunakan di areal budidaya. Jenis ini dapat mengenakan biaya pemeliharaan tanaman. Selain itu juga dapat menekankan pertumbuhan gulma. Alat semprot yang umumnya digunakan dalam pengendalian gulma pada tanaman perkebunan adalah alat semprot knapsack atau alat semprot punggung. Untuk poin yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Gulma merupakan salah satu faktor yang menyebabkan tertekannya pertumbuhan tanaman karena kompetisi dalam penggunaan berbagai faktor pertumbuhan tanaman. Pengendalian gulma sendiri dapat didefinisikan sebagai proses membatasi investasi gulma sedemikian rupa sehingga tanaman dapat dibudidayakan secara produktif atau efisien. Pengendalian gulma adalah usaha yang dilakukan untuk menekan laju perkembangan gulma agar tidak mengganggu tanaman budidaya. Terdapat beberapa teknik pengendalian gulma yang dapat diterapkan petani melalui usaha pencegahan atau preventif, pengendalian secara fisik, pengendalian secara mekanis, pengendalian secara kimia, serta pengendalian secara biologi. Secara kimiawi, kita dapat mengendalikan gulma dengan menggunakan herbisida. Herbisida merupakan bahan kimia yang petani atau perusahaan untuk mengendalikan dan mencegah pertumbuhan gulma. Terdapat dua macam herbisida, yaitu herbisida sistemik dan herbisida kontak. Herbisida sistemik adalah herbisida yang bahan aktifnya menuju atau masuk ke jaringan tumbuhan. Keunggulan herbisida ini adalah dapat mematikan gulma sampai ke akar dan titik tumbuhnya, sehingga pertumbuhan gulma kembali akan rendah. Namun, dampak dari herbisida ini membutuhkan waktu yang lama berkisar 1-2 hari atau bahkan lebih. Kematian gulma baru bisa dilihat. Sedangkan herbisida kontak ialah herbisida yang bahan aktifnya hanya pada bagian yang terkena saja. Keunggulan herbisida kontak dapat kerusakan gulma akan cepat terlihat berkisar 1-2 jam dibandingkan dengan sistemik. Kelemahan herbisida kontak ini yaitu kematian gulma hanya bersifat sementara sehingga gulma akan cepat tumbuh kembali. Terdapat formulasi herbisida. Formulasi adalah perumusan pencampuran bahan aktif dan bahan tambahan dengan dosis dan cara yang tepat. Formulasi sangat menentukan bagaimana pestisida dengan bentuk dan komposisi tertentu harus digunakan, berapa dosis atau takaran yang harus digunakan, berapa frekuensi dan interval penggunaan, serta terhadap jasad sasaran atau pestisida dengan formulasi tersebut dapat digunakan secara efektif. Terdapat dua macam formulasi herbisida, yaitu formulasi padat dan formulasi cair. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.